Prolog. Meskipun zaman sudah sangat modern, banyak masyarakat Indonesia yang masih mempercayai pesugihan sebagai jalan agar bisa kaya secara instan. Dan kolor ijo menjadi salah satu caranya. Nama kolor ijo telah familiar di telinga orang Indonesia, khususnya mereka yang berurusan dengan ilmu hitam. Kolor ijo adalah makhluk jadi-jadian yang sesuai namanya, menggunakan celana dalam berwarna hijau. Selain celana dalamnya, kolor ijo juga memiliki tubuh berwarna hijau dengan tanduk kecil di kepala, telinga mirip telinga babi, dan mata yang membelalak. Kolor ijo sendiri bukan merupakan makhluk halus seperti tuyul, melainkan wujud lain dari seseorang yang mencari pesugihan, dan tugas utamanya adalah memperkosa para wanita. Karena tugasnya memperkosa wanita, kolor ijo tentu berkaitan dengan hal-hal berbau seks. Lalu apa jadinya bila seorang kolor ijo diminta melakukan tugas tertentu oleh seorang dukun agar saling menguntungkan satu sama lain? Pertanyaan itu akan terjawab oleh kisah Alvin, seorang staf tata usaha di sebuah SMA khusus perempuan yang menjadi kolor ijo untuk memperkaya dirinya. Bagian 1. Sebuah solusi. Di sebuah kamar kos sederhana, seorang pria sedang berbicara dalam telepon. "Gimana keadaan Faisal, Bu? Dia sudah membaik. Kata dokter, lusa sudah boleh pulang. Berapa biaya rumah sakitnya, Bu?" "Totalnya 2.700.000. Tapi Ibu udah kasih DP 1 juta. Tabungan Ibu ditambah hutang ke Mbak Widya kemarin." Kalau gitu Alvin transfer sisanya ya, Bu." "Hah? Kamu yakin? Memangnya cukup buat sehari-hari kamu selama sebulan?" "Udah, nggak usah pikirin Alvin, Bu. Yang paling penting, Ibu bisa bayar uang berobatnya Faisal." "Ya sudah, terima kasih ya, Nak. Semoga selalu lancar kerjaannya." "Amin. Semoga Faisal cepat membaik ya, Bu. Ibu juga harus jaga kesehatan." "Iya, Vin. Kamu juga." "Ya udah, Bu. Alvin lanjut kerja dulu." Pria tersebut adalah Alvin, seorang staf tata usaha di SMA Kejora. Ia kini adalah seorang kepala keluarga karena ayahnya meninggal saat dirinya masih berkuliah. Setelah lulus kuliah di jurusan administrasi perkantoran dengan penuh perjuangan karena hambatan biaya, Alvin kini bertanggung jawab untuk membiayai adiknya yang masih duduk di bangku SMK dengan bantuan ibunya yang berjualan rujak dan pecel di rumah. Hidup Alvin sendiri bisa terbilang cukup pas-pasan karena selain membantu ibunya membiayai sekolah adiknya, Alvin yang merupakan anak rantau dari luar kota juga harus membayar kos setiap bulannya, belum lagi ditambah biaya hidupnya sehari-hari. Intinya, keuangan Alvin bisa dibilang sangat mepet dan tidak ada 1 rupiah pun yang bisa ditabung. Awal-awal menjalani kehidupan seperti itu, Alvin sangat bersemangat karena ingin membahagiakan ibunya serta berjuang untuk pendidikan adiknya. Namun perlahan semangatnya mulai luntur karena ia merasa berat dengan kehidupannya yang pas-pasan ini. Selain itu, omongan tetangga yang ia dengar ketika pulang kampung semakin membuatnya gerah dengan kondisi ekonominya sekarang. Suatu ketika, Alvin yang sedang makan di sebuah warteg mendengar percakapan 2 orang ibu-ibu paruh baya yang duduk tidak dari tempatnya. Kamu tahu Mbak Narti kan? Kemarin Mbak Narti barusan beli mobil baru. Masih kinclong," kata salah satu wanita. "Wah, enak banget ya. Tapi nggak heran juga sih. Kata orang-orang nih ya, dia itu pakai pesugihan," kata wanita yang lain. "Jelas kalau itu mah. Bayangin aja, suaminya cuma pegawai toko bangunan. Mbak Narti sendiri juga cuma buka warung mie ayam. Kalau nggak pakai pesugihan, nggak bakal kebeli tuh mobil." "Pesugihan?" gumam Alvin lirih. Kata-kata kedua wanita itu seolah menjadi solusi untuk masalah ekonomi Alvin selama ini.
Tiba-tiba saja hatinya gundah. Ia menyadari bahwa keuangan yang sangat mepet selama 1,5 tahun lebih cukup membuatnya menderita. Baik ia dan keluarganya harus hidup serba pas-pasan, dan bahkan sesekali harus berhutang untuk kebutuhan mendesak. Di sisi lain, ia juga tahu bahwa pesugihan bukanlah perbuatan baik, dan tentu memiliki risiko yang besar di balik kekayaan instan yang ia dapatkan. Namun, Alvin tiba-tiba sadar bahwa jam istirahat sudah hampir habis. Ia pun segera menyelesaikan makan siangnya, lalu kembali ke sekolah dengan pikiran soal pesugihan yang masih bernaung di otaknya. Sore harinya, Alvin yang telah selesai dengan tugas-tugasnya, akhirnya bisa pulang. Karena masih terus kepikiran dengan pesugihan, ia pun memilih berjalan-jalan di sekitar kosnya setelah mandi dan berganti baju. Suasana sore yang cerah saat itu dan jalanan yang tidak terlalu ramai mendukungnya untuk memikirkan kembali soal pesugihan itu. Pergumulan kembali terjadi. Otak dan hati kecilnya saling bertentangan. Ia berpikir bahwa kemungkinan mencari penghasilan tambahan seperti bisnis sampingan juga sulit terwujud karena ia harus mengumpulkan modal yang cukup sehingga pesugihan menjadi solusi yang terbaik untuk mengubah hidupnya. Lain halnya dengan hatinya. Ia ingin tetap bekerja secara halal dan menolak pesugihan. Pikirannya yang terus bimbang membuatnya tidak konsentrasi, membuatnya menabrak orang hingga hampir jatuh. Aduh, maaf Pak, maaf, kata Alvin. Alvin pun memerhatikan pria yang ditabraknya itu. Orang itu merupakan pria paruh baya dengan kulit sawo matang. Wajah kotaknya dihiasi dengan keriput di sekitar mata dan pipinya. Rambut gondrongnya yang sebagian besar sudah memutih terbalut oleh sorban merah di bagian atas. Pria itu mengenakan kaos putih dengan kemeja hitam yang terbuka serta celana panjang yang juga berwarna hitam. Dengan anggukan pria itu, Alvin merasa telah mendapat maaf atas ketidaksengajaannya, sehingga ia pun melanjutkan perjalanan. "Tunggu nak," ucap pria itu dengan agak keras setelah Alvin berjalan beberapa langkah. Alvin yang merasa terpanggil pun menengok ke belakang. "Bapak, manggil saya?" tanyanya dengan ragu-ragu. Pria itu mengangguk. "Iya, saya mau bicara." Alvin pun membalikkan badan dan ke arah pria itu. "Ada apa ya, Pak?" tanya Alvin. "Kamu sedang memikirkan pesugihan ya?" Alvin pun terkejut mendengar pertanyaan pria itu. Iya, Pak. Memangnya kenapa, ya?" Pria itu kemudian tersenyum. "Kamu kaget ya? Saya bisa baca pikiran kamu." Alvin mengangguk pelan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reksa. Biasa dipanggil Mbah Reksa." Pria itu kemudian mengulurkan tangannya pada Alvin. Alvin pun refleks menjabat tangannya. "Nama saya Alvin. Salam kenal, Pak." "Oh, ya. Kembali ke topik tadi. Saya ini dukun dan saya bisa merasakan aura serta mengetahui mereka yang sedang mencari pesugihan. Nah, saya bisa bantu kamu kalau memang kamu berminat dengan pesugihan. Kunjungi saya setelah petang di Desa Rajangan yang berada di kaki gunung. Tanyakan saja pada warga sekitar. Mereka pasti tahu nama saya." Alvin mengangguk pelan. Entah kenapa jantungnya tiba-tiba berdebar-debar. Ia tak percaya telah sedekat ini dengan orang yang bisa membantunya. "Kalau begitu, saya permisi dulu." Pria itu kemudian berlalu. Alvin yang masih bengong bahkan tidak sempat mengucapkan apapun ke Mbah Reksa hingga pria itu berbelok dan menghilang dari pandangannya. Hatinya yang sedari tadi menolak pesugihan, perlahan mulai sinkron dengan otaknya. Bukan saja memikirkan soal ia yang akan menjadi kaya, tapi juga muncul rasa penasaran di benaknya soal pesugihan, seperti apa yang akan ditawarkan Mbah Reksa kepadanya. Alvin pun kemudian mencari warung makan
terdekat untuk makan malam sekaligus nongkrong, sambil memikirkan kembali bantuan dari Mbah Reksa. Di warteg, Alvin sendiri tak sadar sudah 1 jam lebih nongkrong, dan langit pun sudah mulai gelap. Meski begitu, ia akhirnya mendapatkan kepastian dari dirinya, dan berhasil memantapkan diri untuk pergi ke tempat Mbah Reksa. Dengan hanya sedikit keraguan yang masih tersisa, Alvin pun kembali ke kosnya dan mengambil motornya. Ia berjalan ke kaki gunung yang berada di sebelah timur kota, sambil sesekali berhenti untuk melihat GPS. Perjalanan Alvin ke kaki gunung bisa terbilang mulus. Ia sudah mendapatkan energi dari makan malamnya. Selain itu, cuaca yang tidak terlalu dingin dan jalan yang tidak terlalu ramai mendukungnya untuk bisa lebih mudah mencapai kaki gunung. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, lebih 15 menit, Alvin akhirnya tiba di kaki gunung. Karena daerah ini sangat jauh dari perkotaan, sinyal internet di ponselnya pun tidak bekerja dengan baik. Untungnya, hanya dengan berjalan beberapa ratus meter, Alvin bisa melihat gapura besar dengan tulisan Desa Rajangan. Alvin pun memasuki gapura itu. Meskipun sudah gelap, tapi beberapa lampu jalan dan lampu di rumah-rumah yang mais menyala bisa membantu Alvin melihat suasana tempat itu. Suasana Desa Rajangan sendiri agak berbeda dari kampung halamannya karena banyaknya pepohonan tinggi yang mengitari. Alvin kemudian turun dan mematikan motornya. Ia memilih menuntun motornya sejenak, hingga akhirnya menemukan pendopo kecil. Ia pun memarkirkan motornya di dekat pendopo dan beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Setelah beberapa menit duduk, tibalah seorang pria yang lewat di depannya. "Mari mas," sapa pria itu. Alvin pun berdiri, lalu mengangguk diiringi senyuman. "Mari, masnya sepertinya bukan orang sini, ya?" "Iya pak, saya dari kota. Saya kesini mau mencari Mbah Reksa." "Mbah Reksa? Yang dukun itu?" "Betul, Pak," jawab Alvin pria itu, menggeleng-geleng sambil tersenyum. "Wah, baru kali ini saya lihat ada orang kota pakai dukun. Hehehe. Sebenarnya saya tidak sengaja ketemu Mbah Reksa di jalan. Beliaulah yang menawari saya bantuan dan meminta saya datang setelah petang." "Oh, begitu. Wah, pasti Mbah Reksa bisa melihat sesuatu yang beda dari dalam diri Mas," puji pria itu. "Nah, kalau mau ke sana, cukup belok kiri di belokan pertama, lalu lurus dan belok kanan ketika bertemu perempatan. Rumah Mbah Reksa ada di sebelah pendopo di kiri jalan. Warnanya coklat, pada tiangnya ada ornamen." "Oh, begitu. Cukup mudah berarti. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Selamat malam." "Sama-sama. Selamat malam. Saya duluan, ya." Pria itu meninggalkan Alvin. Alvin pun langsung menaiki motornya dan berjalan sesuai petunjuk dari pria tadi. Akhirnya Alvin menemukan rumah dengan ciri-ciri yang disebutkan, yaitu berwarna coklat dengan tiang yang memiliki ornamen, serta ada pendopo di sebelah kanannya. Rumah Mbah Reksa itu punya pekarangan yang cukup luas dan agak berjauhan dengan rumah warga lainnya. Di teras rumah itu, Alvin dari kejauhan telah melihat sosok yang berdiri. Ternyata itu adalah Mbah Reksa. Melihat mobil yang terparkir di sebelah kiri, Alvin pun memarkir motornya, lalu turun dan berjalan ke teras. "Selamat malam, Alvin," sambut Mbah Reksa. "Selamat malam, Mbah," balas Alvin sambil berjabat tangan dengan Mbah Reksa. "Silakan masuk," perintah Mbah Reksa. Alvin kemudian masuk mengikuti Mbah Reksa. Ia dihadapkan dengan ruang tamu yang sekilas hanya tampak sofa sederhana, lengkap dengan meja kayunya. Namun yang membuatnya menjadi horor adalah hiasan ruang tamu itu. Di dinding kiri ada 3 topeng dengan wajah merah dan taring. Sementara di dinding kanan
Ada keris yang saling bersilangan dengan hiasan tengkorak di kanan dan kirinya. Di atas keris ada lukisan raksasa dengan kulit hijau dan memiliki mata merah serta taring yang panjang. Bahkan, asbak yang terletak di meja memiliki bentuk seperti jenglot yang sedang memegang cawan. Silakan duduk. Alvin pun duduk